إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، جماعة صلاة A'azzani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa ajallu, Allahu Akbar ala ma hadha. Demikianlah para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, mereka bertakbir pada hari Id sebagaimana datang dalam takbir yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sebab itu mereka bertakbir untuk membesarkan Allah azza wa jal sebagai suatu bentuk realisasi dari perintah Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan bulan tersebut dan kalian bertakbir membesarkan Allah Jalla wa Ala atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, yaitu hidayah Islam, yang mana kita telah maklum secara bersama, telah terpatri di dalam keyakinan kita dengan seyakin-yakinnya, sebenar-benar keyakinannya seorang muslim. Dia akan berbangga dengan Islam, berbangga dengan syiar-syiar Islam, dan dia tahu, dia mengerti bahwa Islam adalah solusi dari setiap problematika kehidupan manusia. Islam adalah agama yang syamil dan kamil, agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, agama yang sempurna,
yang dengan Islam itu manusia dapat dituntut untuk memperbaiki kehidupan mereka dalam setiap perjalanan waktu dan pergantian masa yang dilalui oleh anak Adam. Telah datang di dalam riwayat, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, demikian pula oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata di dalam musnadnya, haddatsana Ja'far bin Aun, telah bercerita kepada kami Ja'far bin Aun, amba'ana Abu Umais, bahwa telah mengabarkan kepada kami Abu Umais, an Qais bin Muslim, dari Qais bin Muslim, an Tariq bin Hisham, dari Tariq bin Hisham, qal ja'a rajulun minal yahudi ila Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu ketika datang seorang Yahudi kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, faqal, lalu dia berkata, ya Amirul Mukminin, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum. Sungguh di tengah-tengah kalian orang Islam, kaum muslimin, telah ada satu ayat yang kalian selalu membaca ayat itu di dalam kitab kalian Al-Quran. Kemudian, lau alaina masyaral yahudi nazalat, kalau seandainya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, lattakhadna dzalikal yawma aidan, niscaya kami akan menjadikan hari tersebut sebagai hari Id bagi kami. Kami akan menjadikan hari tersebut sebagai hari lebaran bagi kami. Kami akan mengaplikasikan kegembiraan kami pada hari itu. Kami akan bergembira. Kami akan meluapkan seluruh kebahagiaan kami pada hari tersebut, hari turunnya ayat itu. Waqal, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pun bertanya, ayu ayatin hi, ayat apakah itu? Qala qauluhu jalla wa ala, seorang Yahudi itu kemudian membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan bagi kalian nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Allah subhanahu wa ta'ala mempertegas hal ini di dalam ayatnya surat Al-Imran, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Jalla wa Ala adalah Islam. Maka sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk berbangga dengan Islam, karena Islam adalah ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Jangan minder untuk berislam, jangan minder untuk menunjukkan syiar-syiar Islam, karena Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Lalu pada hari Lebaran itulah salah satu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan bagi kaum muslimin untuk memproklamirkan kebesaran Islam, untuk menunjukkan kebanggaan mereka sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelonggaran kepada mereka untuk menumpahkan kebahagiaan dan kegembiraan mereka pada hari itu, selama masih berada dalam batasan-batasan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara kegembiraan dan syiar-syiar yang dikumandangkan pada hari itu adalah bertakbir, sebagaimana datang dalam riwayat,
bahwasanya kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitr, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya keluar pada hari Idul Fitri, yaitu fayukabbiru hatta yatiyal musalla wa hatta as-salah, yaitu Nabi sallallahu hatta yusalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar menuju ke tempat salat. Beliau bertakbir dari rumahnya sampai di tempat salatnya, dan takbir itu tetap berlanjut sampai beliau melakukan salat. Fa idza qada shalah qata'a takbir. Dan apabila beliau telah selesai melakukan salat, maka berhentilah bertakbir. Ayuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Idul Fitri azzani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk dari kegembiraan seorang muslim pada hari ini adalah sebagaimana termaktub di dalam riwayat Bukhari, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bercerita, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa indi jariyatan yughanniyan bigina'in bu'as, bahwa suatu ketika Rasulullah pernah masuk menemuiku di rumahku pada hari itu. Sementara pada hari itu di sisiku ada dua orang anak wanita kecil yang mendendangkan lagu syair-syair perjuangan, yaitu mereka mendendangkan lagu-lagu bu'as, syair-syair bu'as. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi bahwasanya bu'as adalah satu hari kegembiraan dan hari besar bagi bangsa Arab, di mana pada hari itu adalah hari kemenangan suku Aus atas suku Khazraj, di mana suku Aus dan Khazraj ini berperang selama 120 tahun lamanya. Lalu pada hari bu'as itu dimenangkan peperangan itu oleh bangsa Aus, maka hari itu ditetapkan oleh bangsa Arab sebagai hari kegembiraan bagi mereka, sebagai ulang tahun kemerdekaan bagi mereka. Lalu di hari tersebut ada syair-syair perjuangan. Maka ketika Rasulullah masuk menemui Aisyah radhiyallahu taala anha, dua orang gadis kecil sedang mendendangkan syair-syair perjuangan pada hari tersebut. Maka Rasulullah fattaja 'alal firash. Rasulullah masuk tidak mengingkari mereka dan beliau berbaring di tempat tidurnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak lama kemudian dakhala Abu Bakr radhiyallahu taala anhu. Datanglah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, fantaharani waqfaqan. Lalu Abu Bakar menhardikku. Abu Bakar marah kepadaku, kata Aisyah. Lalu Abu Bakar berkata, mizmaratu syaitan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh engkau telah membiarkan seruling syaitan di sisi Nabi, wahai Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ketika mendengar ucapan Abu Bakar As-Siddiq itu, Rasulullah pun menoleh ke arah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Rasulullah mengatakan, da'huma, biarkan mereka berdua wahai Abu Bakar. Wa fi lafdhin, dan di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Abu Bakrin, inna likulli qaumin aid, wa hadha indana wa hadha iduna. Wahai Abu Bakar, setiap kaum itu punya hari Id, dan ini adalah hari Id kami. Artinya hari ini adalah hari bergembira. Boleh yang demikian itu seorang hamba meluapkan kegembiraannya untuk membesarkan Allah, untuk menunjukkan kebesaran Islam, untuk menampakkan keagungan Islam di seantero permukaan dunia. Lalu kemudian selama seseorang dia melakukan kegembiraan atau mewujudkan kegembiraan itu tidak sampai melanggar batasan-batasan syariah, sebagaimana
orang-orang Madinah sebelum datangnya Islam, itu mereka mempunyai 2 hari raya khusus, yaitu hari raya Nairuz dan Maharajan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Beliau menghapus 2 hari raya itu, menggantinya dengan 2 hari raya Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Qadimtu alaikum wa lakum yauman tal'abuna fihi ma fil jahiliyah." Aku datang kepada kalian di kota Madinah, sementara kalian sudah mewarisi 2 hari raya yang kalian suka bermain-main pada hari tersebut. Kalian suka menumpahkan kegembiraan kalian pada hari tersebut di masa-masa jahiliyah. Wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Dan sungguh Allah telah menggantikan bagi kalian 2 hari raya itu dengan 2 hari raya yang lebih baik, yaitu Yaumul Fitr wa Yauman Nahri, hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Maka tidak ada di dalam pandangan Islam ihtifalah, perayaan apapun yang bernuansa lain, apakah itu ulang tahun pribadi atau ulang tahun kebangsaan atau ulang tahun apapun dalam pandangan syariah, kecuali hanya 2 yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Demikianlah syariat Islam datang untuk menghapus budaya jahiliyah. Maka itulah salah satu keutamaan dan kebesaran Islam, yang ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah kalian terhadap nikmat Allah yang dulunya itu kalian berada dalam keadaan berpecah belah, bermusuh-musuhan, saling menumpahkan darah. Maka kini dengan nikmat Islam itu kalian menjadi bersaudara. Maka ketahuilah ayuhal muslimuna ibadallah, Islam itu tidak membedakan antara Arabiun wal Ajami, apakah orang Arab dan orang Ajam. Islam tidak membedakan antara yang berkulit hitam dan berkulit putih. Islam tidak membedakan antara yang berrambut lurus dan rambut keriting. Tetapi Islam adalah satu, yaitu mereka berada di satu ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah. Maka ketahuilah, persaudaraan Islam dalam pandangan syariat jauh lebih kuat dari persaudaraan nasab. Maka persaudaraan Islam itu ibarat satu bangunan yang kokoh. Apabila salah satunya disakiti, maka seluruh tubuh umat Islam akan merasa tersakiti. Namun jika seandainya Anda sudah tidak punya lagi kepedulian terhadap umat Islam, sebahagian kaum muslimin tersakiti, dan Anda biasa-biasa saja, tidak ada kecemburuan di dalam hati Anda, maka itu artinya ukhuwah Islamiyah Anda perlu dipertanyakan, ukhuwah Islamiyah Anda perlu diperbaiki. Anda perlu untuk mempelajari adab-adab di dalam ukhuwah asli al-Islamiyah. Barakallahu fikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin.
Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma aslih ahwalana wa ahwal al-muslimin fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalana wa ahwal al-muslimin fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la taj'al ad-dunya mablagha ilmina wa akbar hammina. Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا. اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.